Oke, halo guys semuanya. Kenalkan, nama saya Octaviano SH. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua yang lagi nonton, eh, terutama kepada teman-teman yang saat ini sedang menghadapi permasalahan hukum. Nah, di sini saya mau sharing tata cara mengenai cara mencari lawyer atau pengacara yang tepat untuk Anda. Nah, sebelum kita masuk nih ke topik pembicaraan, kira-kira kapan sih lawyer itu dibutuhkan? Kalau menurut hemat saya, lawyer itu dibutuhkan ketika permasalahan hukum Anda itu rumit atau melibatkan uang yang banyak. Pengacara di sini bisa dibutuhkan agar bisa memberikan solusi kepada Anda, terutama terhadap permasalahan hukum Anda. Nah, jadi memang di sini tugasnya pengacara di sini adalah untuk memberikan Anda nasihat hukum yang strategis untuk menyelesaikan permasalahan hukum Anda. Nah, jadi secara garis besar video ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana sih cara mencari pengacara yang tepat untuk kita? Dan kira-kira kriteria apa sih yang dibutuhkan ketika kita nih sebagai calon klien untuk mencari apakah ini pengacara itu tepat untuk kita? Jadi langsung aja yuk kita masuk ke topik diskusi yang pertama, yaitu apa saja sih metode yang bisa digunakan untuk mencari pengacara. Yuk. Jadi secara garis besar memang ada dua metode. Yang metode pertama adalah cara yang lebih old fashion, yaitu bisa langsung mencari pengacara lewat referral teman pribadi atau keluarga terdekat. Dan atau yang kedua bisa langsung melewati online. Dan secara garis besar ada dua cara untuk mencari pengacara. Yang pertama adalah referral pribadi melalui teman atau keluarga. Nah, ini adalah cara yang paling old fashion ya. Kenapa? Soalnya cara ini tuh memang cara yang paling tradisional lah untuk cari lawyer gitu. Jadi Anda bisa menanyakan teman Anda, keluarga, atau mungkin kerabat-kerabat lain yang sangat dekat yang pernah mengalami permasalahan hukum yang sama seperti Anda. Dan mungkin dari interaksi tersebut Anda bisa menanyakan kira-kira pengacara siapa sih yang dipakai, dan itu mungkin bisa jadi sebuah referensi untuk Anda gitu. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa opsi ini tuh bisa ngelimit pilihan Anda untuk mencari pengacara. Kenapa? Contohnya Anda memerlukan lawyer yang spesialisasi di hukum, let's say hukum keluarga gitu. Terus teman Anda ini pernah menggunakan pengacara, tapi pengacara yang spesialisasi di hukum perseroan. Kan itu kan pasti kan nggak tepat sasaran gitu. Jadi ini merupakan salah satu limitasi dari metode mencari referral lawyer melalui teman atau keluarga. Dan ini bisa juga menjadi hambatan untuk Anda saat menghadapi permasalahan hukum yang sangat urgent gitu. Dan mungkin ini sebagai solusinya Anda mungkin bisa melakukan metode lain, yaitu mencari pengacara secara online. Nah, jadi Anda bisa menggunakan Google Search Engine contohnya, di mana Anda tinggal ketik aja gitu, jasa bantuan hukum di spesialisasi hukum keluarga misalnya. Itu nanti Google akan mengeluarkan semua referensinya mengenai data-data pengacara gitu ya di search engine-nya gitu. Nah, tapi keep in mind juga nih, biasanya orang awam nih yang nggak ngerti hukum, biasanya tuh mereka kewalahan. Dalam artian karena banyak sekali opsi di luar sana di market gitu ya. Jadi orang justru jadi bingung. Jadi paradoks gitu. Karena terlalu banyak opsi, jadi orang bingung nih, mana sih kira-kira yang tepat buat saya gitu. Nah, tapi memang yang harus diperhatikan adalah
dalam semua keputusan besar, terutama dalam mencari pengacara, itu pasti diperlukan modal tenaga yang besar, modal waktu, sehingga itu bisa menimbulkan suatu keputusan yang optimal gitu. Jadi pasti sebagai seorang calon klien gitu ya, kita tuh pasti harus memerlukan invest tenaga dan waktu kita untuk mencari pengacara yang tepat seperti itu. Nah, di sini juga saya mau masuk ke pembahasan yang kedua nih. Kira-kira nih ketika kita mendapatkan opsi untuk pengacara gitu, kira-kira kriteria apa sih yang optimal yang bisa kita gunakan sebagai acuan? Apakah ini pengacaranya tepat untuk kita gitu? Jadi kalau dari saya pribadi, kira-kira tuh ada 3 kriteria yang bisa menentukan apakah pengacara ini tuh seseorang pengacara itu tepat untuk Anda. Kriteria yang pertama adalah komunikasi, dan kriteria yang kedua adalah transparansi, dan kriteria yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Oke, langsung aja masuk ke kriteria yang pertama tentang komunikasi. Kan kita pasti tahu lah, komunikasi itu sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya merupakan salah satu skill yang menjadi fondasi dari pengacara yang Anda. Sebagai kliennya, Anda itu harus memilih pengacara yang pastinya mempunyai skill komunikasi yang baik. Kenapa? Karena skill komunikasi ini adalah penting. Contohnya, bagaimana seorang pengacara bisa mengsimplifikasi masalah hukum yang kompleks menjadi simple. Dan karena dia bisa mengsimplifikasi, dia juga bisa memberikan solusi yang konkret terhadap permasalahan tersebut. Ibaratnya lah, seorang pengacara itu harus bisa berbicara dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh seorang klien, sehingga klien yang cenderung awam itu bisa dengan gampang menangkap permasalahan hukum yang sudah didiagnosa oleh seorang pengacara seperti itu. Dan skill komunikasi kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah komunikasi secara reguler dan konsisten. Nah, Anda sebagai seorang klien yang tentunya dalam sebuah pressure yang sangat besar dalam menghadapi permasalahan hukum, tentu ingin dan membutuhkan seorang pengacara yang dapat diandalkan. Salah satu bukti pengacara yang dapat diandalkan adalah seberapa sering pengacara dan seberapa cepat dia merespon Anda. Dalam artian dia dapat menyediakan waktunya untuk membantu dalam permasalahan hukum Anda. Nah, jangan pernah nih teman-teman, saya ingatkan jangan pernah memilih pengacara yang susah dikontak dan pelan-pelan. Soalnya ini, imagine aja deh, ketika one day kalian lagi butuh seorang pengacara, urgent banget nih, tiba-tiba pas kontak dia nggak ada kabar gitu. Itu kan pasti kan sebagai seorang klien itu pasti nggak enak gitu sebagai seorang klien. Kalian pasti membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan gitu, dan bisa membantu klien dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Oke, lanjut ke kriteria kedua, yaitu transparansi. Nah, kalau transparansi di sini tuh sangat luas gitu ya. Tapi menurut saya ya, ada 2 aspek penting yang harus dikemukakan secara terbuka. Aspek pertama adalah mengenai strategi atau solusi dari biasa bantuan hukum yang akan diberikan, dan aspek kedua adalah struktur fee yang akan dibayarkan melalui honorarium pengacara. Oke, langsung aja masuk ke aspek transparansi pertama, yaitu strategi atau solusi. Nah, jadi gini, strategi atau solusi itu ibaratnya seperti solusi apa sih yang pengacara Anda akan berikan ke Anda untuk menyelesaikan permasalahan hukum Anda. Sebagai seorang klien, Anda itu harus dengan 100% mengetahui semua strategi yang diberikan oleh pengacara. Karena Anda, at the end of the day, yang akan mengambil keputusan itu adalah Anda sendiri, bukan pengacara. Jadi tugas dari pengacara di sini adalah memberikan opsi
dan juga mungkin memberikan rekomendasi terhadap saran-saran dan strategi yang akan diberikan. Nah, untuk dapat membuat keputusan yang baik, seorang klien harus tahu every possible strategies yang diberikan oleh pengacara, dan juga harus mengerti juga kira-kira kalau misalnya saya ambil strategi A, konsekuensinya apa, kira-kira kalau saya ambil strategi B, konsekuensinya apa. Dan semua strategi pasti tentunya ada plus dan minus, dan seorang pengacara pun harus dapat menjelaskan plus dan minusnya itu, advantage dan disadvantage-nya. Dalam artian pengacara harus dengan terang benderang menjelaskan apa adanya gitu, sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu. Nah, jangan sampai nih ya, ini 2 poin yang saya ingin emphasize di sini adalah jangan sampai klien itu ngotot untuk melakukan hal yang tertentu yang tidak sesuai dengan ilmu hukum, sehingga bisa dapat merugikan dirinya sendiri. Dan juga jangan sampai pengacara memberikan saran dan solusi gitu ya yang bisa berdampak negatif atau merugikan klien dalam permasalahan hukum. Oke, lanjut mengenai struktur fee. Nah, ini juga harus transparan ya teman-teman ya, karena jika pengacara dapat menjelaskan struktur fee dengan transparan, itu pasti kedepannya hubungan di antara klien dan pengacara itu pasti akan lebih mantap, lebih kuat lah. Karena di sini si pengacara sudah dengan matang memikirkan kira-kira biaya apa saja sih yang diperlukan, sehingga si klien tidak merasa dirugikan gitu. Oh, karena klien kan tentunya dan pasti karena klien sudah merasa oh nih harganya nih udah konsisten nih, pasti hubungan akan makin lebih baik. Dalam artian in terms of the struktur fee-nya, apakah fee-nya itu dibayarkan 1 kali, apakah itu dibayarkan 2 kali, 3 kali, apakah akan ada success fee, apakah hanya flat fee, itu juga semua hal tersebut dan aspek dari fee-nya tersebut juga harus didiskusikan teman-teman di antara seorang klien dan pengacara seperti itu. Nah, jangan sampai pengacara meminta fee tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal di antara kedua belah pihak. Nah, moving on ke the last criteria ya, mengenai pengetahuan dan pengalaman, which is skill dan experience. Nah, pengetahuan ini tuh dimaksud dengan spesialisasi hukum untuk permasalahan hukum yang Anda cari. Contohnya, Anda sebagai calon klien menghadapi permasalahan sengketa waris. Tentunya Anda sebagai seorang klien juga ingin mencari pengacara yang spesialisasi di hukum kekeluargaan. Jangan sampai Anda memilih pengacara dengan spesialisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum Anda. Dan yang kedua, dari aspek pengetahuan, sertifikasi, dan lain-lain. Nah, ini tapi hanya untuk lingkup hukum tertentu ya. Contohnya kayak hukum kekayaan intelektual. Itu jika Anda mencari seorang konsultan HKI, itu diperlukan sertifikasi mengenai hukum kekayaan intelektual. Nah, jadi memang ini merupakan requirements yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, selanjutnya adalah pengalaman. Anda sebagai seorang klien juga harus mencari bukti-bukti yang bisa mendukung bahwa lawyer Anda pilih merupakan lawyer yang berpengalaman. Nah, bukti-buktinya apa? Contohnya bisa dari portofolio kasus. Sebagai klien, Anda bisa meminta list tentang kasus-kasus apa yang sudah pernah dihandle oleh si seorang pengacara. Nah, hal tersebut itu dapat memberikan gambaran ke Anda sebagai seorang klien. Ini kira-kira pengacara ini tuh bagus apa enggak sih? Mungkin bisa dilihat dari keputusan kasus yang pernah ditangani, apakah majority menang atau majority kalah, dan mungkin bisa refer dari past clients oleh dari pengacara ini, apakah si seorang pengacara ini sudah memberikan jasa hukum yang optimal atau belum. Itu bisa semuanya bisa menjadi konsiderasi oleh seorang klien gitu untuk memilih sang pengacara. Oke, paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe.
Thank you for watching.